Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Terima kasih buat Anda yang setia menonton dan mendengarkan audio-audio di Cahaya Kehidupan, menonton video terbaru dari Cahaya Kehidupan. Banyak orang semakin kenal dengan Cahaya Kehidupan, semakin banyak orang tahu channel ini, semakin banyak orang mulai tersadarkan tentang hidupnya. Banyak orang mulai mengalami perubahan di hidupnya, dan banyak orang mengalami banyak keajaiban-keajaiban di hidupnya. Cahaya Kehidupan hadir untuk memberikan Anda inspirasi baru, memberikan Anda pencerahan baru, dan tentunya membuka wawasan Anda, membangunkan diri Anda yang mungkin selama ini sedang tertidur. Kenapa tertidur? Karena tidak menggunakan pikiran dengan benar. Karena selama ini banyak orang sebetulnya tidak menjadi manusia. Banyak orang tidak menggunakan kepalanya, tidak menggunakan pikirannya. Berarti sama saja tuh namanya tertidur. Saya pernah mendapatkan WA dari seorang pembaca buku 10 Keajaiban Pikiran. Dia mengatakan bahwa setelah membaca buku saya itu, dia merasa seperti ditampar gitu. Saya tanya, kenapa Pak ditampar? Karena dia merasa bahwa selama ini dia tidak menggunakan pikirannya. Bahkan kata dia di Al-Quran ada ayat berpikir tapi nggak tahu maksudnya apa. Hanya sering membaca sih katanya berpikir di Al-Quran, yatafakkaru, tapi nggak tahu artinya apa. Setelah membaca buku 10 Keajaiban Pikiran, dia merasa oh seperti ini maksudnya. Nah, ini hal yang wajar karena memang dari kecil juga tidak ada yang mengajarkan Anda tentang bagaimana berpikir yang benar, bagaimana menggunakan pikiran. Teman-teman di agama gitu ya juga tidak banyak mengajarkan tentang berpikir. Biasanya hanya sebatas ritual, sebatas tentang oh harus seperti ini duduknya gini, harus baca ini gitu ya, sekedar di amalan-amalan saja, tapi tidak masuk ke dalam makna dari berpikir. Padahal sebetulnya berpikir adalah tugas utama manusia yang harus dikerjakan. Perintah utama dari Tuhan kepada kita sebagai manusia adalah berpikir, menggunakan pikirannya. Untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan di dunia yang penuh damai, penuh kesenangan, dan penuh dengan kebahagiaan. Ketika orang itu tidak menggunakan pikirannya, maka artinya dia sedang tidak menjalani perintah Tuhan. Ini berbahaya gitu ya, sehingga harus kita hentikan. Anda harus hentikan. Termasuk saya sering nyuruh Anda untuk membagikan video-video di Cahaya Kehidupan kepada orang-orang terdekat Anda, kepada grup WA Anda, kepada media sosial Anda. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pemahaman ini, menyebarkan kesadaran ini tidak hanya sampai di Anda, tapi juga ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda, dan ke orang-orang yang Anda kenal. Hari ini kembali saya membuat sebuah catatan harian hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Minggu biasanya banyak orang liburan, artinya libur, tidak bekerja, mungkin di rumah, ngumpul sama keluarga dan sebagainya. Pagi tadi saya memang juga libur, artinya tidak ada jadwal untuk pas MC dan kantor dan sebagainya, karena memang di hari ini tadi saya ada janji membuat acara untuk mengundang sebagian saudara dari istri untuk datang ke rumah saya yang di Safira Garden, sekalian sebagai syukuran karena mereka belum tahu gitu ya, belum pernah, sehingga saya undang untuk ya sekedar makan-makan dan bersilaturahmi. Nah, memiliki sebuah rumah adalah impian bagi semua orang. Anda dan mungkin orang-orang lainnya juga pengen punya rumah. Tapi tentu kita sudah lihat fakta di lapangan bahwa harga rumah naiknya gila-gilaan gitu ya. Apalagi di pusat perkotaan.
di kota-kota itu sudah harganya mungkin Anda anggap tidak masuk akal. Dulu ketika saya masih kecil berpikir angka segitu bisalah nanti gitu ya, tapi ketika sudah dewasa tambah naiknya gila-gilaan gitu ya. Nah, kadang sebagian orang akhirnya mengeluh tidak punya rumah, mengeluh bahwa harga rumah mahal dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda gitu ya punya rumah yang sesuai Anda inginkan? Saya alhamdulillah ada 3 rumah yang bisa saya miliki di usia saat ini, dan itu semuanya adalah bermula dari berani bermimpi, berani melekat dengan impian, berani untuk tetap memegang teguh impian kita. Kadang banyak orang hanya bilang saya punya mimpi, punya rumah, tapi begitu ada orang lain yang menggagalkan, ada orang lain yang menghalangi, ada orang lain yang mengacaukan, Anda pun kalah gitu ya, Anda pun ikut omongan orang itu. Ini yang membuat impiannya tidak terjadi. Saya sering mengatakan impiannya harus ditempelkan, bahkan harus melekat dengan mimpinya. Kenapa melekat? Ya karena kita mau mimpi itu kan. Kalau Anda mau mimpi itu ya Anda lekatkan dong, Anda pegang teguh mimpinya. Jangan sampai ketika ada orang bilang nggak mungkin, kamu mana bisa, lalu Anda kemudian patah semangat dan sebagainya. Nah, berani bermimpi itu juga butuh ilmu, butuh keberanian, karena banyak orang biasanya hanya di mulutnya saja ngomong mimpi punya rumah, pengen punya rumah, tapi ternyata di kepalanya, di pikirannya bertolak belakang untuk punya rumah. Banyak orang terkadang sebetulnya lebih nyaman di pikirannya ya, lebih nyaman untuk menumpang di rumah orang tua, di rumah mertua dan sebagainya sebetulnya, tapi terkadang di mulutnya pengen punya rumah. Nah, kalau Anda memang pengen punya rumah, maka Anda harus berani mengubah semua pikiran Anda, mengubah semua cara berpikir Anda, mengubah sikap Anda, dan Anda harus memegang teguh impian rumah tersebut. Gak peduli orang bilang apa, gak peduli orang lain menghalangi Anda atau apapun juga, Anda harus tetap memegang teguh rumah impian itu. Dan kadang banyak orang itu ya, begitu pengen rumah, ini mahal, ini harus nyicil dan sebagainya. Kalau Anda memang berani, Anda punya kemampuan, it's okay, enggak apa-apa. Yang penting apa? Anda tetap komit, Anda tetap menempelkan di pikiran Anda bahwa rumah itu nantinya adalah rumah Anda. Ketika Anda terus melekat sama impiannya, terus berani bermimpi, berani punya impian besar, maka percayalah Tuhan melihat itu dan Tuhan pasti mengabulkan apa yang ada di kepala Anda. Sesungguhnya Tuhan itu selalu menuruti apa yang manusia itu impikan. Tapi kenapa ada orang yang gak punya rumah? Kenapa ada orang yang sudah umurnya senior dia belum punya rumah? Hanya ngontrak sana ngontrak sini. Padahal dia sudah bekerja puluhan tahun, dia sudah bisnis berbagai macam bisnis. Ya tadi jawabannya, bukan Tuhan tidak memberikan rumah, bukan Tuhan tidak mengabulkan rumah itu, tapi karena sungguhnya ada program di kepala Anda yang memang menolak ingin punya rumah. Anda harus sibuk ke dalam diri Anda, sibuk memperbaiki diri, sibuk untuk menggunakan pikiran dengan benar, sibuk untuk mengelola pikiran Anda. Percayalah, nanti rezekinya, uangnya, caranya itu bisa Anda tarik dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu kenapa saya buat buku Kitab Kunci Penarik Rezeki. Itu sebagai panduan untuk menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak orang sibuk takut dengan uangnya tidak ada dan sebagainya. Berarti kalau Anda sibuk seperti itu, Anda tidak percaya sama Tuhan, Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu maha memberi rezeki. Sadari ini dan berpikirlah yang benar, melekatlah dengan impian Anda, impian rumah Anda untuk diri Anda dan keluarga Anda. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.